Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini merupakan video yang ke-24. Sebelum kita lanjut, teman-teman boleh subscribe dulu channel ini dan juga jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari video ini, bisa menjadi salah satu bahan rujukan untuk menghadapi tes CPNS tahun ini. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Pendidikan sebagai salah satu elemen dalam masyarakat yang bermuatan positif mampu memberikan pengaruh untuk membangun sikap kejujuran. Kejujuran di sekolah termasuk pengamalan Pancasila sila ke A2, B3, C1, D4, E5. Ya, jadi soal pertama menanyakan tentang kejujuran. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman boleh kerjakan dulu soalnya sendiri. Bisa diberhentiin aja videonya per soalnya, jadi teman-teman bisa jawab sendiri dan bisa dicocokkan dengan jawaban yang ada di video ini. Jadi soal nomor 1 membahas tentang kejujuran di sekolah. Dan ini merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa. Jadi di antara kelima sila yang berhubungan dengan kejujuran adalah yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena kejujuran di semua agama jika kita menerapkan kejujuran, maka kita akan dapat pahala. Sementara kalau kita berbohong atau tidak jujur, maka kita akan berdosa. Jadi kejujuran berhubungan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut soal nomor 2. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila yaitu sila A ketiga, B keempat, C kelima, D pertama, E kedua. Oke, kalau teman-teman mau jawab dulu, boleh di-pause dulu videonya. Soal kedua menanyakan bahwa hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang merupakan penjiwaan oleh nilai-nilai Pancasila sila keberapa. Nah, hubungan sosial yang selaras antara individu dan masyarakat artinya adalah terdapat keadilan, keseimbangan di antara individu dan masyarakat. Di antara kelima sila yang paling berhubungan dengan konteks ini adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan C, yaitu kelima. Lanjut soal nomor 3. Pengakuan terhadap keberagaman, agama dan keyakinan di negara Indonesia merupakan perwujudan dari semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman nasional. Semangat ini dilandasi bahwa A. Warga negara yang beragama adalah bentuk keberagaman. B. Agama merupakan identitas terhadap Tuhan yang perlu dijamin. C. Agama dan kepercayaan adalah sama. D. Agama adalah nilai positif bagi warga negara. E. Agama merupakan karakter masyarakat Indonesia. Di antara kelima pilihan ini yang menggambarkan pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia yang merupakan perwujudan dari semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman nasional, semangat ini dilandasi oleh anggapan bahwa agama adalah nilai positif bagi warga negara. Jadi, di antara kelima pilihan ini, jawaban untuk soal nomor 3 adalah pilihan D, yaitu agama adalah nilai positif bagi warga negara. Lanjut soal nomor 4. Berikut ini merupakan faktor penting yang berperan dalam pertumbuhan nasionalisme di Indonesia pada masa awal adalah A. Pendidikan, B. Sosial, C. Bahasa, D. Budaya, E. Lagu kebangsaan. Silakan teman-teman kalau mau jawab dulu. Ya, soal nomor 4 menanyakan apa faktor penting yang berperan dalam pertumbuhan nasionalisme di masa awal kemerdekaan Indonesia. Di antara kelima pilihan ini merupakan faktor-faktor yang penting dalam pertumbuhan nasionalisme. Tetapi faktor penting pada masa awal kemerdekaan adalah di antara kelima pilihan ini yaitu bahasa. Yaitu bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Dengan adanya bahasa ini kita semakin punya rasa nasionalisme, kita semakin bersatu.
walaupun kita punya bahasa daerah sendiri-sendiri. Jadi soal nomor 4 jawabannya adalah C, bahasa. Lanjut soal nomor 5. Penjabaran dari pokok pikiran dari sila-sila Pancasila dan menjadi landasan bagi pembuatan kebijakan negara di bidang pertahanan dan keamanan terkandung dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, A33 ayat 2, B30 ayat 1, C31 ayat 4, D27 ayat 3, E27 ayat 1. Nah, untuk soal nomor 5 udah ada pembahasannya disediakan. Masing-masing pasal itu bunyinya adalah untuk pasal 33 ayat 2 bunyinya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 30 ayat 1 bunyinya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berarti soal nomor 5 berkaitan dengan pasal 30 ayat 1. Pasal 31 ayat 4 bunyinya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pasal 31 berkaitan dengan pendidikan. Pasal 27 ayat 3 bunyinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 1 bunyinya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi soal nomor 5 untuk pembuatan kebijakan negara di bidang pertahanan dan keamanan terkandung dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan B, yaitu 30 ayat 1. Lanjut soal nomor 6. Seperti halnya Indonesia melakukan hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia, kerjasama yang terjalin antara negara-negara sangat penting dilakukan. Hal ini disebabkan karena A. Stabilitas nasional tidak mungkin tanpa bantuan negara lain. B. Biaya hidup suatu negara lain akan merongrong kebaikan negara. C. Suatu negara tidak mungkin hidup sendiri. Mereka pasti membutuhkan negara lain. D. Kerjasama antara bangsa dapat menumbuhkan kesadaran politik internasional. E. Tanpa kerjasama negara lain akan merongrong kedaulatan rakyat. Oke, silakan teman-teman jawab. Soal nomor 6 menanyakan apa pentingnya kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Kenapa hal ini penting? Dari kelima pilihan ini, jawaban yang paling tepat adalah pilihan D, yaitu kerjasama antara bangsa dapat menumbuhkan kesadaran politik internasional. Lanjut soal nomor 7. Kewaspadaan nasional menyangkut sistem keamanan nasional yang mempunyai fungsi sebagai berikut, kecuali A. Membangun kemampuan pertahanan, B. Melindungi rakyat dari berbagai bencana, C. Melindungi hak-hak rakyat, D. Mewujudkan negara madani, E. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 7 menanyakan sistem keamanan nasional mempunyai fungsi sebagai berikut, tapi yang ditanyakan adalah kecuali. Pilihan A. Membangun kemampuan pertahanan, ini termasuk keamanan nasional, berarti ini bukan, karena yang ditanyakan kecuali. B. Melindungi rakyat dari berbagai bencana, juga termasuk. C. Melindungi hak-hak rakyat, ini juga termasuk. D. Mewujudkan negara madani. Nah, negara madani maksudnya adalah negara yang beradab membangun negaranya dalam menjalani kehidupannya. Madani ini artinya adalah negara yang beradab dalam menjalani kehidupannya. Jadi ini bukan termasuk sistem keamanan. E. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, ini termasuk keamanan. Jadi, untuk soal nomor 7, jawabannya adalah, karena yang ditanyakan kecuali, pilihan D, yaitu mewujudkan negara madani. Lanjut soal nomor 8. Berikut ini yang bukan termasuk dalam aspek pembentuk rasa nasionalisme adalah A. Tujuan bersama, B. Perbedaan yang mempersatukan, C. Cita-cita bersama, D. Kesatuan tempat tinggal, E. Perasaan senasib. Soal nomor 8 disediakan pembahasan.
Nasionalisme merupakan perilaku mental serta perbuatan seorang individu ataupun masyarakat yang mencerminkan adanya loyalitas atau dengan kata lain pengabdian yang tinggi kepada bangsa serta negaranya. Sebuah sejarah dalam perkembangan nasionalisme di negara Indonesia termuat beberapa faktor penting guna pembentukan nasionalisme Indonesia. Faktor-faktor tersebut yang pertama adalah persamaan nasib. Ialah kesengsaraan yang dialami bersama yang dilakukan oleh penjajah negara asing yang kurang lebih sekitar 350 tahun. Yang kedua, kesamaan tempat tinggal. Ialah wilayah Nusantara yang berada di Sabang sampai dengan Merauke. Yang ketiga, cita-cita bersama guna mencapai kemakmuran serta keadilan sebagai sebuah negara. Yang keempat, adanya keinginan bersama demi mendapatkan kemerdekaan serta terlepas dari penjajah bangsa asing. Atau keinginan bersama ini disebut juga dengan tujuan bersama. Jadi soal nomor 8, karena yang ditanyakan yang bukan termasuk dalam aspek pembentuk rasa nasionalisme, jadi jawabannya adalah pilihan B, yaitu perbedaan yang mempersatukan. Karena tujuan bersama, cita-cita bersama, kesatuan tempat tinggal, dan perasaan senasib termasuk kepada aspek pembentuk rasa nasionalisme. Jadi soal nomor 8 jawabannya adalah pilihan B, perbedaan yang mempersatukan. Lanjut soal nomor 9. Rumusan rancangan Undang-Undang Dasar merupakan salah satu hal yang dibahas dan disetujui dalam sidang yang diadakan oleh A. MPRS, B. Presiden, C. PPKI, D. DPR, E. BPUPKI. Ya, di sini juga udah ada disediakan untuk pembahasan nomor 9. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 berawal dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 29 April 1945. Pada masa itu, Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang disebut Pancasila. Gagasan tersebut disampaikan kepada Komite BPUPKI pada sidang pertama 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Setelah BPUPKI berhasil merumuskan rancangan dasar negara, selanjutnya sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945. Sidang BPUPKI kedua membahas tentang bentuk negara dan rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, untuk soal nomor 9, rumusan rancangan Undang-Undang Dasar merupakan salah satu hal yang dibahas dan disetujui dalam sidang yang diadakan oleh BPUPKI. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan E. Lanjut soal nomor 10. Para nelayan dan petani dengan menyediakan pangan nasional, para medis menjaga kesehatan masyarakat, tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui A. Pelatihan dasar tentang bagaimana pengabdian untuk bangsa, B. Pengabdian sebagai warga negara secara sukarela atau wajib, C. Hasil pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan dalam pengabdian, D. Pengabdian sebagai warga negara yang setia, E. Pengabdian sesuai profesi masing-masing. Soal nomor 10 juga udah disediakan pembahasannya. Pertahanan negara adalah segala upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Segala upaya yang mencakup pertahanan negara disebut bela negara. Di Indonesia, pertahanan negara diatur dalam Undang-Undang atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Undang-undang juga menjelaskan bentuk upaya bela negara. 4 bentuk upaya bela negara menurut Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah A. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Salah satu mata pelajaran yang sifatnya wajib. Pendidikan kewarganegaraan wajib menjadi bagian dari pembelajaran di tingkat sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Selain TNI atau Tentara Nasional Indonesia, unsur mahasiswa melalui Resimen Mahasiswa atau Menwa juga mendapatkan pelatihan dasar militer. Sementara siswa sekolah menengah juga mendapatkan pelatihan dasar militer melalui kegiatan organisasi seperti pasukan pengibar bendera atau Paskibra, Palang Merah Remaja, patroli keamanan sekolah, dan organisasi lainnya.
Yang ketiga, pengabdian sebagai TNI. TNI dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri merupakan unsur utama dalam upaya pertahanan dan keamanan negara, di mana setiap warga negara berhak mengabdi untuk negara dengan menjadi bagian dari TNI atau Polri. Yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. Upaya bela negara tidak hanya dilakukan melalui cara militer, tetapi juga dapat dilakukan dengan cara non-militer. Salah satu contohnya adalah atlet yang mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali dalam kejuaraan dunia. Selain itu, seorang siswa juga dapat melakukan upaya bela negara dengan menorehkan prestasi dalam ajang Olimpiade Sains tingkat internasional. Dan contoh lainnya. Nah, berdasarkan soal nomor 10, karena di sini disebutkan profesi, macam-macam profesi dan juga tugasnya, maka jelas ini jawabannya adalah pilihan E, yaitu pengabdian sesuai profesi masing-masing. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.